Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Danul ya. Pada hari ini coba akan kami bahas dengan judul tema pengaruh teknologi terhadap pendidikan ya. Jadi apa-apa saja nanti coba kita bahas bersama-sama apa sih pengaruh teknologi ini dalam kehidupan peserta didik, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan semuanya. Apakah itu berpengaruh apa ke hak yang positif ataupun yang negatif ya. Jadi yang pertama dampak teknologi pada pendidikan dan pertumbuhan internet ya. Jadi di sini dampaknya memang sangat terpengaruh ya. Jadi banyak kita lihat dampak-dampak yang terjadi di dalam lingkungan bermasyarakat ini banyak kejadian yang menimpakan pertumbuhan internet ya. Maksudnya antara teknologi dengan pendidikan sangat banyak manfaatnya apabila hal itu digunakan dalam hal untuk mengasah kecerdasan seseorang itu melalui internet, melalui cara dia membaca, cara dia menggoogling ya, ilmu-ilmu pengetahuan sehingga mampu dia beradaptasi dengan hal kemajuan daripada teknologi tersebut. Maka dari ini dapat kita simpulkan bahawa pengaruh teknologi ini sangat penting dalam hal dunia pendidikan. Ya. Selanjutnya perubahan paradigma pendidikan dari konvensional ke digital. Jadi maksudnya itu perubahan paradigma pendidikan yang dilakukan sekarang itu dibutuhkan bagaimana kita memahami ya dari zaman dulu ya, zaman konvensional ke digital itu banyak yang tidak bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh dulu pada masa terjadinya COVID-19. Jadi kan kita belajarnya melalui Zoom ya. Melalui Zoom, melalui PPT, melalui internet dan sebagainya. Tapi kalau dulu konvensional kan tidak ada Zoom ya. Jadi setiap tahun, setiap perubahan itu terjadi perubahan-perubahan yang sangat mendasar dalam hal menciptakan generasi-generasi yang mampu menjawab tendangan zaman. Kerana setiap detik, setiap waktu itu aplikasi itu selalu berubah. Sehingga kita harus dituntut untuk menyesuaikan antara kebutuhan kita itu dari sekarang dan masa yang akan datang. Ini harus dialihkan dari konvensional ke digital dalam hal transformasi pendidikan baik itu tingkat SD, TK sampai ke perguruan tinggi. Jadi inovasi dalam hal teknologi ini penting. Ya, penting pembelajaran seperti e-learning, aplikasi pembelajaran dan sebagainya. Ya. Jadi maksudnya ini sangat penting. Sekarang semuanya ada aplikasinya. Sehingga tergantung kita bagaimana mengaplikasikan teknologi itu sesuai dengan kebutuhan zaman. Ya. E-learning, e-book. Ya. Ada juga sekarang kalau orang misalkan nggak sempat membaca buku secara konvensional, membaca buku secara buku yang ada di perpustakaan misalkan, yang ada di meja guru, yang ada dibagikan ke siswa. Kalaupun malas membaca buku secara secara konvensional, secara biasa, maka sekarang banyak beralih kepada e-book. Jadi dengan digital akses sehingga mudah kita baca bagaimana kita membaca buku tersebut melalui literasi digital ya. Jadi perpustakaan sekarang pun sudah bergeser dia. Ada kebanyakan yang buku di rak-raknya itu yang asli yang kita jumpai kita baca,
ada juga yang bentuk digital melalui komputer, melalui laptop dan sebagainya. Tinggal kita unduh aplikasinya, maka kita bisa memilih buku apa yang kita baca. Jadi selanjutnya itu adalah akses global, interaktif dan personalisasi pembelajaran, ya. Jadi yang pertama, manfaat teknologi dalam meningkatkan efektivitas, ya. Jadi dengannya ada teknologi maka waktunya itu akan efektif. Dalam artian kita mengerjakan masalah dengan efektif, menggambarkan teknologi digital, desain dan sebagainya itu bisa disesuaikan dengan hmm, ke efektivitasnya. Sekarang kan sudah berkembang namanya zaman AI, ya. Bagaimana kita melalui chat GPT ini kita membuat kita tulis untuk membuat gambar, apalah itu namanya, membuat kita duduk dengan pemain-pemain top sepak bola misalkan Cristiano Ronaldo, kita membuat alam, maka AI ini akan membuatnya lingkungan apa yang kita sesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi yang kedua, manfaat teknologi dalam meningkatkan aksesibilitas, ya. Jadi mampu dia meningkatkan itu dengan secepatnya, ya, aksesibilitas dan fleksibel. Jadi fleksibel ini semua, yang poin ketiga ini mampu menjangkau semua hal dalam hal fleksibilitas ini, sehingga manfaat teknologi ini bisa dirasakan oleh umum, ya, umum untuk hal meningkatkan literasi, meningkatkan pemahaman yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dunia perusahaan, di dunia pendidikan, di dunia industri dan sebagainya. Jadi bagaimana mengatasi ketidaksetaraan akses dan kekhawatiran dengan keamanan. Nah, ini penting, ya. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan bank-bank, ada bank digital, ya. Jadi pengamanan PIN-PIN ATM dan sebagainya itu harus memang betul-betul dijaga kerahasiaan identitas seseorang, ya. Itu misalkan ada PPATK yang menelusuri uang-uang hasil-hasil korupsi, itu harus dijaga sehingga yang mampu untuk mengeluarkan itu PPDK dan serahkan ke kejaksaan, ke kepolisian, itu baru dibolehkan dalam bagaimana keamanan, ya, keamanan tentang identitas seseorang tersebut. Jadi ini harus, dengan semakin kemajuan teknologi maka tingkat kekhawatiran ini sangat dipertaruhkan, sangat dijaga, sangat ditopang oleh kondisi-kondisi yang sangat menentukan daripada kemajuan teknologi tersebut. Jadi untuk selanjutnya, mengatasi berbagai tantangan dari perkembangan teknologi, ya. Jadi perkembangan teknologi ini semakin merajalela, ya. Banyak sekarang kita lihat, ya, banyak masyarakat, baikkah itu dari masih pelajar ataupun yang tidak, yang sudah dewasa, pokoknya khalayak umum lah, kita lihat kemajuan teknologi ini banyak orang-orang yang bermain judi slot, judi online, ya, terlibat permainan game, jadi melalaikan waktu, menghabiskan hartanya untuk judi online dan sebagainya. Maka ini harus diatasi, ya. Tantangan perkembangan teknologi ini harus dibarengi dengan ilmu keagamaan, dibarengi dengan ilmu pengetahuan sehingga ada benteng yang mendasar pada anak untuk mengakses daripada hal tersebut. Jadi mengakses hal tersebut itu menjadi patokan sehingga memfilter daripada perbuatan-perbuatan yang akan dilanggar oleh anak tersebut dan orang-orang dewasa. Jadi harta yang kita cari, harta rezeki yang kita cari itu jangan kita hambur-hamburkan dalam hal permainan judi-judi slot online dan sebagainya. Ini harus kita jaga, kita awasi bersama sehingga jangan menjadi menderita daripada masyarakat kita di sekitar lingkungan kita itu.
Jadi analisis pelaksanaan teknologi dalam sekolah larana. Ya, jadi sekolah-sekolah ini sangat sekarang kita lihat ya, sudah ada wifi semuanya, wifi sekolah sehingga akses internet ya kebutuhan daripada guru dan peserta didik ini sangat tercukupi ya. Kecuali memang ada di sekolah-sekolah pendalaman ya. Pendalaman yang terpencil yang mungkin ini pemerintah harus juga diperhatikan sehingga masalah pendidikan-pendidikan ini terjangkau ke semuanya ya. Terjangkau bagaimana siswa-siswa kita itu dalam mengakses dunia pendidikan melalui teknologi ini mampu dia sama derajatnya dengan orang-orang yang ada di kota dengan orang yang di kampung dekat dengan perkotaan. Sehingga akses internet ini dapat dijaga, distabilkan sehingga kalaupun ada ujian-ujian nasional tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan sebagainya, itu melalui akses internetnya itu tidak terhambat ya. Karena pengaruh kita itu sekarang kalau desa-desa terpencil itu kan pengaruh internet ya. Mau ikut masuk ke universitas, mendaftarkan diri itu melalui internet semua. Jadi ini mohon diperhatikan di setiap di setiap desa yang terpencil yang ada di kabupaten masing-masing. Jadi pentingnya integrasi yang dibijaksana antara teknologi dan pendidikan. Jadi ini penting ya. Teknologi dan pendidikan ini tidak bisa dilepaskan. Bagaimana peserta didik ini kita ajarkan mengakses teknologi ini yang baik-baik ya. Jangan diakses yang merusak moral, merusak etika sehingga anak-anak ini rentan terhadap video-video yang tidak kita inginkan, video porno dan video yang lain sebagainya ya. Jadi ini kita harus pihak keluarga, pihak guru, ya, pihak masyarakat harus sama-sama kita menjaga agar hal ini tidak terjadi pada anak-anak kita nanti ya. Jadi integrasi saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kita jaga anak kita, kita manfaatkan teknologi ini untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan umat sehingga dalam hal interaksi, dalam hal menjaga pendidikan kita tetap berkualitas dengan modernisasi dengan revolusi 4.0 ya. Kita harus sesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi perkembangan dengan kemajuan teknologi ini dengan perkembangan AI misalkan dapat membantu kita dalam hal mengakses pendidikan-pendidikan untuk hal yang meningkatkan kemampuan dari peserta didik tersebut. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Okey, terima kasih. Sekian ya. Jadi pembahasan dari kemajuan daripada teknologi ini penting dalam hal kita merealisasikan apa-apa yang menjadi kemajuan daripada teknologi sehingga kita itu mampu mengasah kemampuan kita sendiri, kemampuan peserta didik, kemampuan masyarakat dalam hal mengakses internet, mengakses teknologi dengan hal yang positif dan bukan mengakses dengan hal-hal yang negatif yang dapat merusak moral, etika dan kerugian daripada masyarakat itu sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.